my friend, masyarakat YouTube semua dari Sabang sampai Merauke, Myanga sampai Pulau Rote, Amerika sampai Zimbabwe. Welcome back to my channel Film Duku. Oke my friend, gimana kabarnya kalian semua? Masih pada sehat-sehat? Boten doain semuanya baik-baik aja, tetap sehat. Yang puasa nih, semangat terus sampai nanti kita lebaran, oke? Ini sekarang nih jam berapa nih? Boten bikin video jam 10:30 malam, John. Yoi, 10:30 malam. Mungkin ada yang berpikir nih, gue kok pakai baju batik begini, ya kan? Neces, lengan panjang, udah kayak Exmut, ya kan? Karena Boten akan membahas sebuah film tentang seorang eksekutif muda, tapi dulunya jauh dari kata eksekutif, alias kimis, susah, rata sama tanah. Boten akan membahas sebuah film berdasarkan kisah nyata, film yang sangat terkenal dan film lawas. Mungkin banyak my friend semua yang udah nonton di film. Judulnya Pursuit of Happiness. Film ini mengisahkan seorang bernama Chris Gardner, ya, karakternya bernama Chris Gardner yang diperankan oleh Will Smith. Chris Gardner ini adalah seorang ayah dari satu anak dan satu istri. Keduanya nih, Chris Gardner dan istrinya nih, keduanya bekerja, berjuang untuk ya bertahan hidup lah. Chris Gardner sendiri dalam film ini profesi awalnya adalah seorang salesman. Jadi dia menawarkan peralatan kesehatan ke rumah sakit, ke klinik gitu kan. Dan istrinya adalah seorang bekerja di laundry. Ya bisa dibilang buruh kasar lah ya, gitu kan. Penghasilannya pun ya gak usah diharapkan, gak usah dibicarakan. Nah, seiring waktu nih kinerja penjualan alat-alat kesehatannya si Chris Gardner nih menurun, my friend, menurun, dan itu pasti mempengaruhi penghasilan dia, ya kan, mempengaruhi penghasilan dia. Dan istrinya tuh yang gimana ya, bukan seorang istri yang mencoba untuk memotivasi suaminya gitu kan, tapi istri yang, kalau dalam film ini sih, kalau Boten menilai itu kayak istri yang banyak menuntut lah gitu kan. Oh, kamu harus cari banyak duit gitu kan. Nah, akibat dari penurunan pendapatannya ini, ya kan, penurunan penghasilannya ini, Chris Gardner tuh banyak menunggak biaya sewa apartemennya. Istrinya juga marah-marah, ini gimana nih, kontrakan kita belum dibayar, ownernya udah peringatin terus nih, gitu kan. Kamu gimana sih kalau bekerja kurang keras atau gimana sih, kok penghasilan kok nggak ada, gitulah. Istrinya dia nyocos aja gitu kan. Nah, hingga akhirnya istrinya ini nggak tahan dengan situasi hidup yang dialaminya, ditinggalin lah nih si Chris Gardner beserta anaknya. Waduh, kacau. Ini buat my friend ya, kalau misalnya yang udah nikah nih, ya kan, kalau my friend punya suami, kalau suaminya lagi sulit ya, cobalah pahami situasinya, kasih motivasi, jangan ditinggalin. Nah, kalau menurut Boten sih, istrinya Chris Gardner dalam film ini
bukan sebuah figur istri yang baik, bukan sebuah figur mama yang baik untuk anaknya, karena dia tinggalin suaminya, dia tinggalin anaknya juga. Akhirnya Chris Gardner pun harus mengurus anaknya, sementara dia pun harus bekerja keliling-keliling menawarkan produk peralatan kesehatannya ini dari satu klinik ke klinik yang lain, dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Tapi hasilnya minim sekali. Syukur-syukur bisa jual satu produk. Dalam 1 bulan tuh kadang dia nggak dapat jualan sama sekali. Owner dari apartemennya ini pun akhirnya tidak bisa lagi sabar dengan si Chris Gardner karena banyaknya tunggakan-tunggakan sewa yang tidak terbayarkan. Diusirlah nih si Chris Gardner dari apartemennya tersebut. Wih, my friend, ini cerita berawal dari diusirnya si Chris Gardner ini cerita buat yang pribadi tuh terenyuh gitu kan, terenyuh sekali dengan perjuangannya dia yang nggak punya rumah dan harus tetap berjuang untuk memperoleh penghasilan dengan memasarkan alat kesehatan yang sedikit peminatnya, ya kan? Dan dia juga harus mengurus anaknya. Hingga suatu ketika dia di awalnya nih, setelah diusir di awalnya dia bisa nih nginep di hotel gitu kan, hotel murah lah. Nah, tapi akhirnya duitnya menipis dan jadilah dia tuh gelandangan. Kalau di Amerika sana tuh ada tuh, my friend, macam rumah singgah gitu loh buat tunawisma. Tapi tunawisma yang bisa masuk ke rumah singgah itu harus antri, my friend. Jadi kalau lo udah antri panjang terus kapasitasnya udah full, ya udah lo nggak bisa ditampung. Nah, suatu ketika nih dia itu tidak dapat ditampung oleh rumah singgah ini. Wah, ini adegan yang paling sedih, my friend, adegan yang paling sedih gitu kan. Nah, akhirnya dia itu menginap di, lo mau tahu di mana? Di toilet stasiun kereta. Lo bayangin coba, my friend. Wih, kalau lo nonton sedih banget. Ini kisah nyata ya. Jadi si Chris Gardner ini kisah nyata, ya kan? Gua tuh karena ini kisah nyata tuh lebih menyentuh sekali gitu. Kalau film fiksi sih ya namanya juga fiksi ya kan, karangan. Tapi kalau kisah nyata tuh kalau gua tonton tuh, aduh, tuh mudah sekali gua tersentuh. Dia nginep di toilet, my friend. Dia kemana-mana tuh dia selalu membawa alat kesehatan yang dia pasarannya itu ditenteng-tenteng, terus tangan kiri dia megang barang dagangan, tangan kanan dia megang anaknya, terus di pundaknya itu dia sangkutin baju-bajunya. Wih, paten, ini baru namanya seorang bapak, ya kan? Seorang bapak yang getir banget perjuangannya demi kehidupannya dan juga kehidupan anaknya. Dalam suatu waktu dia berjalan di sebuah trotoar di depan New York Stock Exchange ya. Kalau bahasa Indonesianya Bursa Efek lah. Kalau di Indonesia itu Bursa Efek Jakarta. Nah, dia berjalan nih di depan bangunan bursa ini. Dan dia secara tidak sengaja tuh berpapasan dengan seorang bos yang seorang bos yang bekerja di pialang saham. Nah, terus si Chris berkata kepada orang ini, hidupmu pasti enak ya, gitu kan? Kau terlihat sukses sekali. Nah, si pria itu berkata, oh, setiap orang berhak untuk sukses, gitu kan? Kalau kau mau, kau bisa, kata gitu. Nah, pria tua ini memberikan satu namanya.
ini gitu kan, kok konteks saja saya gitu kan. Nah akhirnya si Chris Gardner ini meresponi ya kan tawarannya itu, tetapi nggak langsung bekerja my friend, nggak langsung bekerja, magang dulu gitu kan. Nah magang itu nggak ada penghasilan gitu, kayak uji coba lah, dia nggak ada penghasilan. Nah tetapi dia tetap oke lah, gue coba nih cara nih gitu kan, gue coba nih cara gitu kan. Tetapi dia tidak meninggalkan usaha dia yang lama sebagai salesman, enggak, dia tetap dalam waktu yang bersamaan tuh dia berprofesi sebagai salesman, dan dia juga ikut serta dalam program magang sebagai pialang saham. Nah dalam program magang itu diisi dengan kayak pendidikan mengenai perdagangan saham lah. Jadi dia harus ikut pelatihan seperti itu. Nah bayangin bagaimana dia membagi waktunya nih, 3 aktivitas ya kan. Dia ikut pelatihan magang di perusahaan pialang saham pertama, terus kedua setelah itu dia harus memasarkan produk-produk alat kesehatannya ini, yang mungkin kalau menurut orang kebanyakan sebuah usaha yang sia-sia karena sedikit sekali peminatnya. Bayangin sebulan aja kalau 1 aja laku udah syukur. Yang ketiga, dia harus mengurus anaknya ya kan. Nah kehidupan yang begini getirnya dia jalani my friend, dia jalani ya kan, dari satu rumah singgah ke rumah singgah yang lainnya. Bagaimana dia tuh juga memotivasi anaknya ya kan. Nah anaknya kadang-kadang juga merindukan ibunya. Waduh pokoknya getir. Singkat cerita ya kan, dia akhirnya lulus dari program magang di pialang saham ini. Dia lulus. Bagaimana kehidupan selanjutnya ya kan, dia sukses. Lantas bagaimana dia memperoleh kesuksesannya? My friend semua harus simak sendiri filmnya, The Pursuit of Happiness. Chris Gardner diperankan dalam film ini oleh Will Smith, aktor yang aktingnya nggak usah dipertanyakan lagi, salah satu aktor favorit Boten, Will Smith. Demikian my friend review dari Boten tentang film Pursuit of Happiness. Tolong support channel Boten ya kan. Kalau menurut my friend semua channel ini bermanfaat, langsung aja subscribe. Kalau menurut my friend semua channel ini kurang bermanfaat, tetap subscribe, tapi kasih masukan ke Boten melalui komen-komen, dan Boten akan baca, Boten akan tindak lanjuti sehingga my friend tetap melihat kemajuan-kemajuan dari channel ini. Tetap dukung channel ini. Terima kasih. Thank you for watching and Jombes.